Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita next kuliah ke-11, yaitu tentang penggunaan database via Microsoft Access. Ya. Ya, kita lihat tabel ini saya set pengenalannya dulu. Jadi kita harus mengenal sebuah tabel dulu. Pada sebuah tabel, kita bisa memberi nama. Nama itu nanti kita kenal dengan file. Ya. File atau tabel mahasiswa atau entity kalau dalam database-nya nanti. Nah, zaman sekarang sudah harus paham dengan database ya. Jadi makanya kita harus memahami apa yang terjadi di saat zaman IT ini sekarang. Oke. Nah, lalu dari sebuah tabel atau file, apa pula yang harus Anda kenali? Nah, kalau kita lihat ada yang merah ini saya buat nomor BP, nama, alamat, dan seterusnya. Itu kita kenal dengan ini, atribut. Atau dalam Excel kita kenal dengan kolom. Ya, atau dalam database kita kenal dengan field name. Nah, jadi untuk istilah ini Anda harus pahami karena nanti juga akan kita lihat dalam Microsoft Access. Itu tolong dipahami, ini atribut, ya. Kemudian kenapa ini saya miringkan dan pakai garis khusus yang ini saja? Ini akan menjadi primary key. Nah, primary key itu sama dengan kunci rumah, sama dengan nomor HP, sama dengan nomor KTP, sama dengan nomor BP Anda. Apakah itu ada yang sama? Ada Sofi? Tidak. Tidak. Nomor BP Anda ada sama enggak dengan teman Sofi? Tidak, Pak. Nomor HP Anda ada yang sama dengan teman? Tidak, Pak. Nah, Tidak, nomor, Pak. jadi itu contoh-contohnya ya. Jadi supaya Anda pahami. Makanya itu diberi suatu istilah primary key. Kemudian ada yang warna ungu ini kebetulan nama. Sebenarnya semua ini kalau saya ungukan nanti bingung pula. Anda anggap pula ini atribut. Padahal saya hanya ngasih contoh satu, warna ungu ini dan ini termasuk semuanya, termasuk ini dikenal dengan data value atau nilai data. Ya, tolong dipahami. Kemudian satuan ini walaupun warnanya putih, termasuk ini walaupun warnanya coklat muda, ini dikenal dengan istilah record atau baris atau tuple. Nah, ada berapa istilah yang harus Anda kenal di sini? Anda harus memahami itu. Sehingga nanti Anda membuat tugas tidak bingung. Ya, catatannya ada, filenya sudah saya kirim. Oke, nanti saya akan minta Anda memberi contoh pembuatan tabel masing-masing. Contoh lain yang gampang, ini tabel KTP. Nah, isiannya apa? Lihat di KTP itu apa saja yang ada. Ada NIP, ada nama, apalagi Yunita? Yunita Aryani, apalagi? Yunita ada nih? Enggak? Alamat, Pak. Sudah alamat, Pak. Terus ada apa lagi? Status, Pak. Ya, oke. Dan lain-lain ya, cukup banyak. Agama. Ya, agama juga. Oke, itu contohnya. Maka Anda saya minta nanti bisa memberi contoh yang lainnya. Jadi nanti saya minta Anda memberi contoh masing-masingnya. Oke. Nah, ini pengenalan. Lanjut. Dari tabel ini kita berangkat mengenal kamus data. Bagaimana untuk kamus data? Ini dalam Microsoft Access nanti. Nah, ini yang kita pahami dulu. Nah, yang ada dalam Microsoft Access itu apa? Kalau nomor ini nggak ada. Field name, field size, data type, description. Nanti kita demokan. Nah, field name itu contohnya dari tabel tadi apa? NIM, nama, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan seterusnya. Ini masih bisa dan seterusnya ya. DST. Oke, bisa ditambah, bisa dikurangi, bisa di segala macam kan. Nah, ini yang field name. Field size. Nah, ini kebetulan nomor ini bisa buat ya, nomor WP sama aja. Field size Anda itu untuk sebuah nomor WP, kalau Dharma Andalas berapa ya? 8 ya, saya lupa. Ya 8, Sofi. Berapa digit WP-nya? 8, Pak. Mana 6, 8 enggak? 8 apa 10? Saya antara 2 itu. 8, Pak. 8, Pak. Jadi settingannya seperti itu nanti. Hitung itu jadi berapa?
Nah, tetapi untuk nama, jangan Anda setting, ini namanya berbeda-beda nih. Misalnya Edward 5, Yunita Aryani berapa nih, Indah berapa, Vivi Setiani berapa. Ambil yang tengah, misalnya 30. Berandai-andai kalau untuk nama yang singkat ini aman. Berandai-andai kalau namanya yang panjang, lebih dari 30 harus disingkat suku kata terakhir. Itu makanya diambil seperti itu. Oke. Nah, alamat juga nanti ada yang panjang disingkat-singkat. Jalan misalnya, simpang disingkat, sip saja, dan seterusnya. Ya, nanti batasannya 30. Ya. Nah, ini nanti kita bisa beri seperti value list dalam artian kita beri kota, kabupaten, dan segala macamnya. Ya, atau provinsi bisa juga dibagi nanti. Nah, kemudian tempat lahir ini otomatis kita buat misalnya kota. Kalau Padang berapa, Padang berapa. Ambil yang tengahnya lagi. Ini boleh 25, boleh 30, dan bukan lebih. Kemudian tanggal lahir juga. Tanggal lahir ini otomatis hitung digitnya itu dua angka untuk tanggal. Kan tanggal itu nggak ada yang 100, hanya 30 dan 31. Ya. Kemudian bulan 01 sampai 12. Nah, lebih dari itu nggak ada. Nah, kemudian tahun kalau kita setting 4 angka berarti 2021 dan terus menaik dan menurun. Nah, itu makanya di set 8. Oke. Ini data tipe date time kalau otomatis diakses nanti, ya. Nanti kita demokan. Jenis kelamin ini 1, kenapa? Di set dengan F dan M atau L dan P, ya. Nanti kita demokan. Agama kita set 20 digit, ini bisa 25 atau 30. Nah, kita pakai value list lagi nanti. Prodi juga kita set sesuai, nah, ini seperti itu. Ini kebetulan ini jurusan lain ini, di UNAN. Ya. Nah, inilah yang harus Anda pahami untuk pemahaman untuk kamus data. Oke, lalu di Microsoft Access apa yang harus kita lakukan? Maka kita akan buat ini. Buat tabel, buat form, SQL atau query, kemudian report sesuai query, reportnya dibuat dari query ini, makro, dan Sweetboard Manager. Nah, itu dasar pembukaan kita untuk mengenal tabel sampai membuka Microsoft Access. Oke, saya stop itu. Kita lanjut dulu. Saya set yang hasil yang sudah saya buat. Dilihat dulu ya. Nah, ini Microsoft Access-nya sudah saya buat. Nah, ini tabel yang ada di kamus data tadi. Ya. Nah, ini yang jenis kelamin yang ada. Nah, ini dia. Agama juga seperti itu. Prodi juga seperti itu. Oke. Nah ini tadi name sebagai primary key. Ini kuncinya. Oke, itu untuk tabel. Sekarang untuk form. Nah, untuk form kita ambil dari tabel ini nanti, maka dia otomatis seperti ini kita buat klik. Nah, ini tidak mau kenapa? Karena tabel terbuka. Lalu ini di close dulu. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti Anda bisa input data sesuai data yang baru atau data yang mau kita edit. Ya, kalau mau next di sini nanti. Ya. Nah, contohnya kalau saya isi NIM-nya si Yuni, berapa Yuni? Supaya nang tesnya. 20110016. 0016. Iya. Ini contoh lihat nanti ya, Yuni Aryani. Oke, alamat Padang ya? Iya, Pak. Tempat lahir Padang juga? Iya, Pak. Tanggal lahir ini aja supaya cepat saya, jenis kelamin F, agama Islam, boleh saya mainkan nanti jurusan saya ambil. Anda ini akuntansi atau apa nih, akuntansi aja ya? Iya, akuntansi. Oke, saya stop ini selesai. Nah, berarti data Anda sudah masuk ini. Oke, kalau kita lihat di rekapannya, Anda masuk ke mana? Karena berdasarkan agama. Kenapa Anda ada? Karena sudah kita input, tapi belum kita close semuanya. Jadi harus close all dulu. Baru kelihatan nanti sini. Nah, Islam baru. Tadi enggak, tunggal aja. Itu kalau kita menjalankan seperti ini. Tetapi kalau kita menjalankan dari menu, seperti ini. Ini menu Sweetboard. Ke tabel. Sweetboard kembali, itu Sweetboard itu menu ya, display, keluar dia. Kemudian do query, kerjakan ini dia. Kemudian cetak laporan, seperti ini dia.
Oke, sampai situ. Kalau pilihan yang terakhir apa? Keluar dari aplikasi ini. Nah, keluar dia. Buka lagi gimana, Pak? Lihat di sini. Tinggal klik sini. Nah, oke, seperti itu demo saya dulu yang sudah saya buat. Nah, kita akan buat ini ya. Bagaimana pembuatan ini karena Anda belum pernah praktek dan Anda harus mencoba ini nantinya. Oke, diperhatikan demo saya ya. Kita mulai. Di cara mengaktifkannya, aktifkan dari Microsoft Access. Saya sudah ingatkan bagi yang belum diinstal komputer atau laptopnya. Tapi karena bawaan Office sudah ada itu. Kalau yang belum ya tambah aja. Nah, dari sini kalau Anda dari layarnya cari Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Access. Kalau saya tinggal lanjutkan di sini, new, ya. Kalau Anda tergantung seperti ini aja nanti, tergantung situasi. Ya, saya harap Anda sudah tahu itu. Ini new. Nah, lalu blank database, namanya apa? Buat di sini, cari alamat penyimpanan Anda. Nah, tentu sesuaikan dengan lokasi apa? Folder Anda masing-masing. Ini lanjut 11. Nah, ini saya buat cool 11. Oke. Nah, saya create. Oke, tampil seperti itu. Diperhatikan dan dicermati. Ini kita klik kiri kanan tadi ya, klik kiri design view. Kita simpan namanya apa? Mahasiswa, saya singkat MHS. Oke. Nah, pertama kalau Dharma Andalas pakai nomor WP perguruan tinggi lain NIM dia. Ini data tipenya apa? Kita ambil di sini teks. Berapa digit tadi? 8. Kita set 8. Kita kasih memiliki sudah otomatis. Seperti itu. Ya. Nah, selesai untuk nomor WP. Lanjut. Untuk nama teks berapa tadi? 30. Nah, oke, sudah selesai 2. Apa lagi? Alamat teks ini 30 juga boleh. Kemudian tempat lahir, besar kecil enggak masalah. Ini boleh 25 atau 30. Dan kalau Anda mau mengambil buatan kota, nanti saya buat Padang, Solo, segala macam terbatas. Tapi enggak usah dulu, nanti ketik aja lah yang ini. Kemudian tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahir diperhatikan Bapak saya. Tadi jenis pilihannya apa di sini? Cari that time. Nah, sudah itu apa lagi? Pada aturan ini formatnya mau yang mana? Dia ada long date, ya. Ada yang general date, pakai tanggal dan pakai jam, tapi itu terlalu panjang. Lalu long date seperti ini, medium date seperti ini, short date seperti ini, ya. Nah, kita ambil yang sederhana aja, short date dulu. Oke. Lalu pada baris default value ini kita harus ngetik date buka kurung, tutup kurung tanpa spasi. Tujuannya apa? Supaya tanggalnya otomatis sesuai bawaan komputer yang di sini. Oke, itu tuh tanggal. Sekarang apa lagi? Sek, jenis kelamin. Teks 1 tadi. Kemudian pilih di sini lookup, pilih di sini combo box, kemudian pilih di sini, hati-hati pilihannya, value list, pilih di sini apa? Ya, klik dulu, pilih titik 3 buah. Nah, Anda ketik M laki-laki, F perempuan, C campuran jika ada, kalau enggak dihilangkan aja. Oke, sebelah sini pindah ke general, lalu apa lagi? Agama. Nah, agama tadi apa? Juga sama, teks ini boleh 25 atau 30. Lalu lookup lagi, tujuannya apa? Saya ngulang ini supaya Anda paham yang di atas dan turun ke bawah. Ini combo box, ini pilih value list, kemudian pilih ini, nah, titik 3, lalu apa? Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Cukup itu aja. Oke. Saya pindah general. Apa lagi? Prodi. Teks. Ini saya buat 25 atau 20. Sama yang di atas saya ulang lagi. Combo box, value list. Lalu ini isinya apa?
S1 manajemen, S1 akuntansi, D3 manajemen, D3 akuntansi. Oke, selesai. Pindah general. Ini apa lagi? Save sini. Berarti pembuatan tabel sudah selesai. Nah, jadi kalau kita membuat form, tabel di close dari klik kanan ya. Saya ulang, klik kanan, close all. Selesai buat tabel, buat apa lagi? Buat form. Caranya gampang sekali. Klik ini dulu, warna kuning, create, split form. Otomatis ini tinggal geser. Nah, Anda mau kasih lipstick atau warna, cari di sini. Mana yang suka Anda, seleranya silakan. Lalu sudah save, beri nama penyimpanannya apa? Form input data mahasiswa. Oke, sudah selesai. Kita klik kanan dan klik kiri close. Baru kita buka lagi, baru bisa kita isi data. Ya. Nah, isi data misalnya tadi 1968, nama, ini contoh dulu ya. Nah, alamat Seri ATB Tabing ya. Tempat lahir, BKT, tanggal lahir. Nah, itu saja. Nah, boleh ganti itu jenis kelamin tinggal pilih sini. Agama tinggal pilih, prodi tinggal pilih. Oke. Satu hal sudah, contoh, sini saya close. Nah, buat apa kita lagi? Buat query. Nah, lihat buat query-nya. Create query design. Tampil ini, maka kita biarkan seperti itu, lalu kita klik add. Ini lalu close. Nah, apa yang mau kita query-kan, yang mau kita ringkas, kita mau menampilkan data mahasiswa per jenis kelamin. Seperti ini, double klik kiri, atau klik kiri tahan, atau dipilih di sini juga bisa mahasiswa dulu, baru cari alamat. Nah, ada 3 teknis. Mana yang Anda butuhkan, jangan cepat silakan. Ini sampai seks. Duanya enggak, karena kita membuat query per jenis kelamin. Kita save, klik kanan, klik kiri, save-nya, query, sek. Cukup itu saja. Selesai. Nah, selesai apa lagi? Berarti saya harus membuat report lagi. Ini saya close atau tidak di close, tidak masalah. Create report wizard. Nah, pastikan ini sudah muncul query. Kalau tidak, diklik di sini. Ini query-nya sudah. Pindahkan ini. Next. Nah, perhatikan cara saya. Ini kita next. Do you want to add any group? Nah, pastikan nomor klik ini dulu, baru pindahin satu. Jadi ini yang menjadi kategorinya nanti. Next. Next. Ini step, block, seperti itu. Outline yang kita ambil. Ini biar aja Petroid, karena tidak terlalu melebar. Cukup. Next. Mau ini silakan, mau diganti silakan. Ini apa? Laporan data mahasiswa per jenis kelamin. Oke, saya finish. Keluar seperti ini. Nah, jadi ini seknya seperti ini. Lalu ini bisa dipilih layoutnya supaya bagus. Pakai garis boleh. Nah, seperti itu. Ini kenapa seperti ini? Tanggalnya di persil. Nah, itu. Oke, ini kebetulan satu. Saya save dan kita close. Kita tambah data. Nambah data dari sini untuk membedakan. Klik yang kuning ini. New atau blank record. Masuk record besar. Saya buat BP sembarang aja ya. 21. Nah, dia bunyi kalau lebih. Vivi Septiani. Alamat Padang. Tempat lahir. Solo. Atau tindak biar aja. Ini biar aja. Jenis kelamin F. Lalu agama ini membedakan prodi ini. Oke, kita next lagi. Nah, satu lagi sembarang aja. Nama Wafik Insani. Alamat
Belimbiang, tempat lahir, tanggal lahir, boleh dimodis di sini, sesuaikan ya. Jenis kelamin, sorry, agama, sorry, prodi, sorry, nggak cocok, biar aja. Close ini, kita lihat apa yang terjadi, query-nya sudah ada 3 data. Apa yang terjadi di tabel juga ada 3 data. Apa yang terjadi di laporan ada 3 data, tapi tampilan seperti ini. Itu yang bedakannya. Oke, sampai di situ ada pertanyaan dulu? Halo, ada pertanyaan? Cukup paham? Cukup paham ya? Oke, kalau kita lanjut, saya permintaannya seperti ini lagi. Tadi kan query-nya ada 2 lagi, nanti Anda coba tambah ya. Apa yang 2 lagi itu? Saya mau minta query-nya per jenis, bukan per jenis kelamin lagi, per agama. Gimana caranya? Create query, ya, pastikan ini naik ke atas, add close. Nah, ini tetap bawa nomor WP, nama, alamat. Ini kalau tidak kelihatan, double klikkan. Tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, nah, per agama. Jadi ini query apa? Agama. Nanti Anda buat prodi sendiri ya. Query agama. Saya oke kan. Nah, ini saya close. Boleh tidak? Create report wizard, buat datanya, reportnya per agama. Pindah ini semua dengan klik ini. Next, ingat apa-apa nih, do you want to add any group level? Dipilih agama. Klik ini. Next. Next. Pilih ini. Ini tetap Petroid. Next. Nah, ini mau dipilih yang lain silakan. Next. Ini rekap data mahasiswa beragama. Finish. Nah, selesai kan? Oke, selesai. Nah, nanti Anda buat prodi sendiri ya. Saya lanjut. Sekarang buat, tadi saya minta sampai menu ya. Nah, sekarang bagaimana buat menu? Kita buat makro dulu. Create. Nah, ini ada berapa buah tabel, ada berapa buah query, ada berapa buah laporan, ada berapa buah form. Diingat, makro. Nah, makro apa yang kita cari di sini? Klik dulu seperti itu, tekan O. Yang pertama tabel, open tabel. Nah, cari di sini namanya sudah ada. Ini mahasiswa, lalu simpan, M makro, T tabel, mahasiswa. Jadi oke. Lanjut, create makro, klik di sini, tekan O, pilih open form cuma 1, cari di sini. Nah, sorry. Kliknya harus pas ya. Ini namanya apa simpanannya? M makro, F form, input. Nah, form input cukup itu aja. Oke, lanjut. Create makro, open query, ada 2, diperhatikan. Pilih ini yang pertama, query sec dulu, simpan MQ sec. Nah, nama itu kan mudah. Berikut, create makro, tekan O, ambil open query, cari di sini query agama, simpan MQ agama. Oke, ya, save, lanjut. Query sudah, report yang belum. Create makro, tekan O, report, cari pilihan rekap per jenis kelamin dulu, save.
M, R, R itu report, sek, nah, report agama. Seperti itu mengingat mudah. Makro, tekan O, pen report, pilih nama yang ada lagi, nah, agama. Save, lalu M or MR, agama. Oke, selesai buat makro. Nah, kita buat menunya lagi. Ini link untuk ke Sweetbot. Perhatikan, sehingga kita lanjut, create di sini database tool, kemudian cari Sweetbot Manager. Keluar aba-aba seperti ini, klik yes. Setelah keluar ini, ingat, Anda tidak perlu pula geser-geser seperti ini karena saya mau melihatkan kepada Anda. Lalu ini edit. Nah, ingat tidak new ya, tapi edit. Nah, sampai di sini apa lagi baru new. Hati-hati ini. Nah, dia ada 3 tampilan seperti ini. Apa yang kita lakukan di sini? Lihat Bapak saya. Buka tabel mahasiswa. Selesai. Komennya apa di sini? Run makro. Karena kita sudah buat makro. Makro apa yang kita cari? T. Mana T? Tabel. Oke, 1. New lagi. Nah, apa yang kita buat? Karena ada form 1 ya. Display. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Minang. Form. Input. Cari di sini. Run makro. Kemudian MF input. Oke, selesai. New lagi. Nah, sekarang kita lanjutkan query. Do query sec. Nah, seperti itu. Kemudian run makro, pilih sini MQ sec. Selesai? Oke. Lanjut, satu lagi untuk query, new, do query agama. Kemudian run makro, kemudian pilih MQ agama. Oke, nah sudah selesai ini. Tinggal report ya, berarti new. Kalau untuk report itu bahasa saya cari laporan jenis kelamin seks ya. Kemudian run makro, kemudian MR seks. Oke. Lanjut satu lagi new. Ya. Apa tadi? Rekap atau laporan boleh ya. Agama. Kemudian ini run makro, ini pilih MR agama. Oke, sudah habis semuanya ini. Tinggal untuk keluar dari menu gimana caranya? New, lalu ini exit lah selesai, tapi masih bingung, Pak. Jadi Anda ulang-ulang nanti supaya tidak bingung. Ini exit application. Oke. Ya, kita close. Kita close. Berarti Anda bermain di mana lagi? Tidak perlu yang satuan ini lagi. Tetap lewat Sweetbot aja. Ini tidak perlu diganggu. Buka tabel, sudah mau dia. Buka do query, sudah mau dia. Cari ini, sudah mau dia. Oke, kita tinggal, Anda tinggal mencoba. Tambah data lewat tabel juga bisa ini. Contoh ini. Nih, Esa Wulandari. Mana Esa? Jakarta? Palembang? Padang, Pak. Tempat lahir? Padang Pasaman? juga. Nah, tanggal lahir itu sudah capek Bapak. Jenis kelamin ini. Agama ini. Prodi yang belum apa ini ya. S1 akuntansi, D3 berarti S1 manajemen. Oke, nanti Anda tambah-tambah sebanyak data jumlah mahasiswa yang ada. Oke, ini harus saya close dulu, kalau enggak keluar dia. Lewat Sweetbot, nah kita langsung aja lihat. Nah, jenis kelamin sudah ada yang C2, lewat rekap sudah ada. Jadi kita harus close semua, baru bisa kita lihat di laporan ini. Ini karena agama satu-satu baru ya, belum ditambah.
Oke, mau keluar total gimana? Gampang. Tadi saya udah bilang, kalau mau keluar total itu langsung exit ini. Tidak perlu saya demo ya. Nah, ada paham Berliana Hernelli? Oke. Nah, sekarang yang hadir 19 orang, Anda 26, yang bolos sekian. Ini pelajaran baru, nanti nggak ngerti, saya nggak tahu. Ada pertanyaan? Buka kamera. Saya yang bertanya dulu, sudah ada di komputer Anda semuanya Microsoft Access? Halo? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah ada mana? Oke, lalu sudah paham enggak dengan cerita saya di tabel Excel tadi, sehingga Anda akan bisa membuat nanti di ujian seperti itu. Nanti ada rumus-rumus lagi, ini belum ada rumus. Minggu depan pakai rumus. Sudah paham ya? Nah, tugas Anda kan belajar malam nih, jam 7 sampai jam 9. Buat yang saya tirukan tadi dulu, untuk 1 minggu ke depan, Anda harus membuat kasus tabel Anda masing-masing. Kirim ke WAG saja yang untuk 1 minggu ke depan. Oh, berarti yang tadi itu, Pak? Yang ini, latihan sampai jam 9 ini, tirukan punya saya, isi data sesuai dengan nama-nama teman-teman Anda yang di kelas ini. Kalau Anda hafal nomor DP-nya, pandai-pandai. Silahkan Anda hafal namanya, ya pandai-pandai aja lah. Oke? Siap? Saya akhiri, supaya link YouTube bisa saya kirim. Sudah? Saya akhiri ya. Iya, Pak. Absen Iya, jangan lupa di daring Unida CID. Ya. Kirimnya jangan lupa filenya WinZip juga, karena Anda masuk nanti. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.